Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji UKIN ujian kinerja. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hasbi Dirgahayu, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2. Hari ini, Selasa, tanggal 13 Desember 2022, saya akan melakukan video pembelajaran ujian kinerja di kelas 10-5 SMA Negeri 15 Semarang. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Oke, baik. Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar kelancaran dalam pembelajaran hari ini bisa terlaksana dengan baik. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Mari Pak. Oke, selanjutnya apakah ada yang tidak paham dari ini? Ada Pak, Siapa saja? Galang, Mahesa, dan Tama. Galang, Mahesa, dan Tama. Keterangannya apa? Sakit ya tiga-tiganya ya? Oke, suratnya berarti tinggal dikasus ke BK. Oke, kita langsung aja pelajaran hari ini ya. Pelajaran hari ini kita akan membahas tentang deret geometri dan deret geometri tak hingga, ya kan? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini kita akan belajar apa aja sih? Yang pertama, kita akan belajar tentang melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menentukan konsep dari suatu deret geometri dan deret geometri tak hingga, ya kan? Yang kedua, melalui kegiatan diskusi juga, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan deret geometri dan deret geometri tak hingga dengan benar. Gitu ya. Nah, kalian pasti sering banget bertanya-tanya, matematika itu sebenarnya itu buat apa atau banyak? Matematika itu adalah sub-sub bagian yang akan kita gunakan untuk kelangsungan pekerjaan nanti ke depan. Ada banyak sekali yang bisa berhubungan dengan matematika, salah satunya adalah deret geometri. Nah, untuk apa sih deret geometri itu? Manfaatnya? Gambar apa ini? Bakteri, ya kan? Virus juga boleh, ya kan? Nah, dalam deret geometri itu bisa menggunakan apa? Dalam deret geometri itu kita bisa mencari dari suatu pola barisan geometri untuk mencari banyaknya perkembangan virus dari satuan waktu tertentu, ya kan? Ya kan? Jadi kalau misalkan dalam pekerjaan itu fungsinya gimana? Buat para ilmuwan, ya kan? Buat para ilmuwan untuk meneliti. Jadi kan mereka itu kan meneliti virus, itu kan mereka harus tahu perkembangannya virus itu berapa. Tiap 10 menit itu dia berkembang berapa kali, tiap 20 menit berkembang berapa kali. Itu menggunakan konsep dari deret geometri. Perkembangan dari suatu bakteri. Nah di sini Pak Hasbi akan memberikan sedikit motivasi pada kalian. Yang pertama, ada yang tahu siapa beliau? Wah, beliau menurut Pak Hasbi adalah salah satu wanita yang berpengaruh pada tahun 2021. Ini kalau gambarnya Lee Min Ho tahu semua mungkin ya. Tapi kalau gambar kayak gini nggak tahu ya ini ya. Wah, clue-nya itu beliau adalah orang yang sangat berpengaruh di tahun 2021. Beliau membantu sekali dalam melakukan penelitian, ya kan, terhadap virus COVID-19. Masih belum tahu siapa beliau? Beliau adalah Sarah Gilbert. Nah, siapa sih Sarah Gilbert itu? Sarah Gilbert itu adalah salah satu ilmuwan dari Oxford University. Beliau adalah yang menemukan vaksin AstraZeneca. Di mana vaksin AstraZeneca itu membantu benua Eropa untuk menangani suatu kasus COVID-19, ya kan? Dan vaksin AstraZeneca ini juga diproduksi di Asia, terutama juga di Indonesia.
Jadi pada tahun 2021 beliau adalah orang yang sangat berpengaruh. Lebih hebatnya lagi, apa yang lebih hebatnya lagi? Perhatikan di sini. Sarah Gilbert itu menegaskan bahwa hak kekayaan intelektualnya itu bukan milik pribadi. Jadi dia itu mengatakan bahwa vaksin AstraZeneca itu yang miliknya Oxford University, bukan milik pribadi. Padahal beliau adalah pemimpin penelitiannya. Nah, sekarang kita ingat kembali materi kemarin. Kemarin Pak sudah menjelaskan tentang suatu barisan geometri, ya kan? Barisan geometri itu ada apa aja? Ada rasio sama suku pertama, ya kan? Nah, sekarang Pak akan memberikan beberapa pola bilangan. Nah, di sini ada 7 pola bilangan, ya kan? Dari 7 pola bilangan ini, manakah yang merupakan barisan geometri? Silahkan coba kalian pikirkan dulu sebentar, 1 menit aja. Oke, dari 7 pola bilangan ini, manakah yang termasuk barisan geometri? Adakah yang bisa? Silahkan acungkan tangan. Silahkan, Okta. Jadi yang merupakan barisan geometri yaitu A, C, E, dan F. Kenapa? Yang A karena rasionya 2, C rasionya min 3, E rasionya setengah, dan F rasionya juga setengah. Oke, bagus sekali ya. Berarti dari sini kita bisa cek jawabannya. Dilihat dulu jawabannya apa benar. Barisan A itu dimasuk sebagai barisan geometri karena rasionya adalah 2. Terus barisan C termasuk barisan geometri karena rasionya min 3. Barisan E termasuk barisan geometri karena rasionya setengah. Barisan F termasuk barisan geometri karena rasionya juga setengah. Nah, berarti jawaban Okta udah benar. Sekarang coba amati permasalahan berikut ya. Coba amati permasalahan berikut. Ini ada bola, ya kan? Di atas ini, terus bolanya akan turun seperti ini. Ting, 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 ya kan? Nah, permasalahannya ini, oke, ya kan? Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 2 meter dan memantul kembali menjadi 4/5 tinggi sebelumnya, ya kan? Ini ada bola nih, ya kan? Yang mantul, ya kan? Nah, dari permasalahan ini kira-kira sih apa sih yang bakal bisa diambil? Ada yang tahu? Oke, silakan Domina. Banyak bola yang jatuh dan panjang lintas. Oke, boleh ya. Berarti kan kita kan penasaran ya. Kira-kira tuh berapa kali sih bolanya akan jatuh? Benar ya? Terus yang kedua, kira-kira berapa panjang lintasannya sih sampai bola itu bakal sampai berhenti, ya kan? Nah, belum sampai berhenti dulu nih ya. Kalau misalkan bola itu kan jatuh sekali, itu 2 meter toh, ya kan? Terus kalau dia memantul lagi jadi berapa tuh? 4/5 dikali 2 tuh berapa? 1,6 tuh? Terus turun lagi juga 1,6 tuh? Nah, berarti kalau kita memantul 2 kali itu kan berarti kan tinggal 2 meter ditambah 1,6, ya kan? Ditambah 1,6 lagi, bener nggak? Tapi kan kita nggak tahu sampai berapa tuh. Nah, hari ini disebut sebagai deret geometri tangga yang akan kita kerjakan di lembar kerja yang akan Pak berikan, gitu ya. Nah, pada pembelajaran hari ini, tahapan pembelajarannya adalah yang pertama, itu adalah kita akan melakukan kelompokan berkelompok. Setelah berkelompok itu kita akan melakukan diskusi. Setelah diskusi kita akan melakukan apa? Presentasi. Terus setelah presentasi kita akan melakukan konfirmasi, dan setelah konfirmasi itu ada kuis. Itu ya seperti biasa ya. Oke. Nah, sebelum itu berarti masih ingat ya kelompok yang kemarin kayak gimana ya? Nah, silakan kalian bisa pergi ke kelompoknya masing-masing. Nah, ini pasti akan memberikan lembar kerjanya ke kalian.
tinggal kalian tulis saja mana aja ini toh, nanti alasannya apa, rasionya berapa, terus setelah itu rumusnya. Ini sama kayak yang tadi ya. Yuk ditulis dulu. Ini U3 ya toh, sampai dengan UN ya toh. Terus ini berarti A, ini apa? U2 itu enggak B toh. A kan kalau misalkan B itu kan aritmatika, berarti kan kita ngomonginnya geometri. U2 rumusnya apa? A dikali R pangkat N-1 toh. Ini kan 2 kurang 1 kan 1 toh. Berarti A kali R ya toh. Kalau di sini apa? AR pangkat 2 ya kan? Sampai dengan AR pangkat N-1. U3, U4, ini nggak sih? Ini kan U1, U2, U3, ini sampai, ini enggak, ini sampai UN ya toh. Berarti kan U1 kan A, U2 tadi apa? A kali R toh, AR toh, AR ya kan? Ini U3, AR pangkat 2 karena kan UN sama dengan A kali R pangkat N-1 toh ya, berarti ini A, AR, AR pangkat 2 terus sampai dengan A kali R pangkat N-1. Ya, terus? Ya benar, terus? Ya benar. Nah, bisa lo ya langsung dimasukin toh. Nah, udah gitu aja. Sip. Oke ya. Gimana? Ya dulu. Yang ini dulu, ya kan? Ini dilihat dulu, kan diketahuinya apa? A itu apa? Suku pertama. Suku pertamanya berapa tuh? Pada bulan pertama ada berapa? Yang ini pada bulan pertama 120, tulis dulu 120 ya kan. Terus R-nya itu apa? Rasionya berapa tuh? Meningkat berapa kali? Meningkat berapa kali? Maksud 7? Nah, meningkat 2 kali berarti R 2. Terus kita mau mencari sampai bulan ke berapa? 7, tulis 7 di sini. Nah, jadi yang dicari adalah S7 tuh, langsung masukin ke rumus ini, ya kan? Silakan ditulis. Makasih Pak. Ya. Waktu sudah habis, silakan kelompok mana yang mau maju ke depan, angkat tangan. Boleh? Ada 3. Mungkin ini dulu. Kamu yang pertama ya, yang pertama. Kamu yang kedua, oke? Ya, silakan langsung ke depan aja buat di terus depan ya. Yuk, terus dulu.
Saya Supriyadirsyah. Aku Raka biasa. Oke, kita akan presentasiin nomor 1. Di soal cerita ini hasil produksi kerajinan seorang pengusaha setiap bulan meningkat 2 kali lipat. Meningkat 2 kali lipat itu R-nya. Lalu produksi pada bulan pertama sebanyak 120 unit. Produksi pada bulan pertama itu A-nya atau suku pertama. Tentukan total produksi dari bulan pertama sampai bulan ke-7. Jadi yang ditanya adalah S7. Jadi kita masukin dulu rumusnya SN A kali R pangkat N-1 per R-1. Masukin A-nya 120, R-nya 2, terus N-nya 7, ini 1, per 2, terus R-nya 2, kurangi 1. Terus dari situ 120 dikali 2 pangkat 6, min 1, 120 kali 64, sudah 7.680. Udah selesai. Gampang kan? Gampang ya. Oke, semuanya. Adil bisa memberikan tanggapan dari jawaban kelompok 1? Oke, boleh? Alfiana silakan. Itu jawabannya salah. Harusnya tuh min satunya di bawah bukan pangkat. Oke, coba silakan diperbaiki dulu. Ini kan? Itu minyak. Nah, terus minyak juga. Ini berapa tuh? Benar. Ya, 128. Ya, oke. Berarti itu 1, 2. Nah. Terus berapa jawabannya Luciana? 127 per 120? 15.240. 15.240. Oke, terima kasih Alfiana. Silakan beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan kelompok selanjutnya untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya ke depan. Ayo. Siapa lagi? Ya, silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Diri Masa Muhammad Nafaliwania dari absen 7. Saya Febrina Dahlia Pujitasari, absen 11. Saya Lulu Azkar Maria Putu, absen 15. Saya Nayaka Auliara Kedua, absen 28. Sebuah bulan tenis dijatuhkan dari ketinggian 2 meter. 2 meter itu satu dan memantul kembali menjadi 4/5 tinggi sebelumnya. Di sini 4/5 itu adalah rasionya. Berapakah panjang lintasan bola tenis sampai bola berhenti? Diketahui A atau U1-nya 2. Kita harus nyari 2 karena kita memakai rumus 2 dikali S3 ditambah U1. Jadi U2-nya 4/5 dikali 2 sama dengan 1,6 dan R-nya 4/5. Ditanya berapakah panjang lintasan bola tenis sampai bola berhenti. Nah, kita pertama nyari S3. Rumus S3 adalah A per 1 min R. Diketahui A-nya 1,6 per 1 dikurangi 4/5 sama dengan 1,6 per 1/5 sama dengan 1,6 dikali 5 per 1. Jawabnya 8. Nah, totalnya 2 dikali 8 tambah 2 sama dengan 16 ditambah 2 sama dengan 18 meter. Jadi panjang lintasan bola tersebut adalah 18 meter. Oke, terima kasih Febrina untuk jawabannya. Silakan tepuk tangan dulu. Ada yang mau memberikan tanggapan dari kelompok lain? Oke, dijajah. Silakan kembali ke tempat lagi. Silakan kembali ke tempat dulu. Oke, ini adalah jawaban dari kelompoknya kelompok berapa? 3. Kelompok 3 itu tentang ini. Ketemunya di 18 sama. Nah, ingat matematika itu ada banyak cara. Ya kan? Selain ini kita bisa menggunakan cara apa? Kalau misalkan kita menghitung semuanya dulu, baru dikurangi sama yang awalnya, ya kan? Kalau misalkan kita mau mencari menggunakan langsung semuanya, caranya gimana? Kita lihat dulu di sini.
X tak hingga itu kan tadi rumusnya apa? A per 1 meter toh. A nya tadi itu berapa? 2 toh? 2 per 1 kurangi 4 per 5 toh? Berapa ini jadi? 2 per 1 per 5 ya? Ya kan? Berarti berapa? 2 kali 5 per 1 berapa? 10. Nah 10 ini kan baru yang turun ya kan? Terus yang naik juga kita hitung toh? Dikali berapa berarti? Kali 2 toh? Berarti kita kalikan 2. Berapa ini jadinya? 20. Terus jangan lupa, yang pertama itu hanya turun, ya kan? Naiknya nggak ada tuh yang pertama toh. Yang pertama itu naiknya berapa meter? 2 meter toh? Berarti tinggal kita kurangi 2. Berapa ketemunya jadi? 18 meter. Ya kan? Nah, berarti dengan cara yang berbeda, kita bisa menentukan panjang lintasan dari suatu deret geometri tak hingga. Ada yang mau ditanyakan dari sini? Oke, tidak ada. Oke, kita lanjut kalau tidak ada. Kelompokannya sudah selesai. Silakan untuk lembar kerja siswanya dikumpulkan ke depan. Oke, terima kasih. Ya, siap. Oke. Selanjutnya kita akan menyimpulkan pembelajaran kita yang kita lakukan pada hari ini. Silakan ada yang bisa memberikan kesimpulan. Silakan Farah. Rumus geometri, rumus bahasan geometri, SN sama Rumus deret geometri. Iya, rumus deret geometri sama dengan kurang dari 1, R kurang dari 1 itu SN sama dengan A kali 1 min R pangkat R per 1 min R. Oke, Itu lanjut. rasionya lebih besar daripada 1, itu SN sama dengan A kali R pangkat N min 1 per R min 1. Untuk rumus deret geometri tadi S3 sama dengan A per 1 min N. Oke, terima kasih dari Farah. Nah, oke, kita sudah melakukan kesimpulan. Setelah ini seperti tahapan pembelajaran tadi, kita akan melakukan quiz. Oke, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing dulu. Kembali ke tempat duduk masing-masing dulu. Ya, oke semuanya silakan keluarkan kertas. Silakan keluarkan kertas. Oke, silakan kerjakan ini ya, tulisnya. Silakan kerjakan kuisnya. Hanya 2 soal, waktu 15 menit dari sekarang. Silakan. Pak, pakai soal ya Pak? Gak usah, langsung diketahui aja.
dari berapa sampai berapa? Dari 16 sampai 24. Silahkan kuisnya ditukar aja, kita akan langsung contohkan aja, ya kan? Ditukar ke belakangnya aja, yang paling belakang bisa ke depan, silakan. Ditukar ke belakangnya, yang paling belakang bisa ke depan, silakan. Depan ya. Silakan kalian lihat di sini ada kunci jawabannya. Nah, kan ingat ya dari tahun berapa? 2000 berapa tadi? 16 sampai 2021. N-nya berapa? 5. Kenapa kok 5? Kan 16-nya udah 1200 toh. 2016-nya udah 1200. Berarti kan 2016-nya dihitung. 2016, 17, 18, 19, 20, 22. Berarti N-nya berapa? Berarti ketemunya adalah 75.600. Oke ya. Adalah 50,4 meter. Nah, yang benar poinnya 5, yang salah poinnya 2. Tahu yang ini pasti pakai cara yang kedua, yang dihitung semuanya dikurangi sama yang pertama. Kalau udah dijawab 1. Pak, kalah Pak, belum salah. Ya. Setelah kita melakukan semua kegiatan pada hari ini, kita sudah melakukan pembelajaran, terus juga udah ada kelompokannya, ada kuisnya juga. Terus kira-kira apakah belajar hari ini sangat menyenangkan? Walaupun banyak yang tertipu tadiannya ya, kan? Ya. Terus yang kedua, ada yang bisa memberikan refleksi sudah belajar apa aja hari ini? Silahkan. Barisan geometri sudah, terus geometri, terus geometri tak juga menghitung panjang lintasan dari geometri tak. Bagus banget ya. Oke. Nah, silakan untuk pelajaran selanjutnya. Ini kalian silakan pelajari dulu tentang materi pertumbuhan dan peluruhan, ya kan? Jadi di pelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang pertumbuhan dan peluruhan ya. Oke, mungkin itu aja pembelajaran matematika hari ini. Sekian pelajaran matematika ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.